Oke. Nah, jadi apa sih listing? Bagaimanakah cara melisting? Apa itu ngelisting? Terus bagaimana cara mengevaluasinya? Nanti kita akan bahas lebih dalam di paparan saya selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita pahami dulu ya tentang pendahuluan daripada listing calon prospek, calon pelanggan dari berbagai sumber. Nah, jadi dalam ilmu salesmanship, calon pembeli juga disebut prospek ya. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang ini prospek saya nih, ini sangat prospek gitu-gitu ya. Jadi bisa dibilang calon pelanggan ya, atau target pasar yang memang sudah ditentukan di awal oleh manajemen salesmanship. Sedangkan mencari calon pembeli disebut prospecting ya. Jadi atau finding prospect. Calon pembeli dapat orang perorangan atau pembeli institusional. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, bahwasanya konsumen daripada sales ini bisa perorangan ya, bisa langsung personnya, ataupun organisasi atau institusi ya, seperti perusahaan misalnya atau pemerintahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar dapat dikategorikan sebagai calon pembeli ya atau prospek, orang perorangan atau pembeli institusional ini wajib memenuhi dua syarat. Nah, jadi di sini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu mereka dapat memanfaatkan barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, jadi pastinya calon prospek kita ataupun calon konsumen kita itu memang butuh akan barang tersebut dan dia akan menggunakan barang tersebut. Ya udah pasti otomatis ya, kalau misalnya dia nggak membutuhkan, maka tidak akan ada permintaan ataupun kita tidak bisa menetapkan yang bersangkutan tersebut adalah calon prospek kita. Selanjutnya, mempunyai uang untuk membeli barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, jika dia butuh, ada lagi juga yang penting, bukan hanya butuh, tapi dia harus juga mampu dalam memenuhi eh, apa namanya biaya untuk tukar jasanya misalnya, atau tukar barangnya gitu ya. Jadi tidak hanya modal kemauan, tapi modal kemampuan juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengidentifikasi prospek yang secara ideal ya? Jadi di sini ada beberapa cara ya, beberapa metode mungkin. Jadi langkah pertama adalah membangun daftar target yang bagus. Nah, jadi setiap yang namanya pemasaran, setiap yang namanya manajemen pemasaran, itu pasti yang langkah pertama itu pasti membuat STP, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi setelah dilakukannya eh, melakukan pengelompokan orang-orang yang akan membeli produk kita, lalu kita tentukan target siapa yang memang betul-betul bagus atau betul-betul prospeknya pasti gitu ya. Jadi bisa ditentukan di situ. Nah, selanjutnya apalagi ya, berdasarkan geografi gitu ya. Jadi berdasarkan geografi, berdasarkan tempat ya, pasti tempat itu juga akan menentukan produk apa yang dimau, kebutuhan apa yang uh, sedang berkembang ya misalnya. Jadi kalau misalnya suatu lingkungan itu contoh secara geografis dia lebih sering hujan gitu ya, ya pasti kebutuhan akan payung misalnya, atau kebutuhan akan jaket hujan, mantel hujan, dan lain sebagainya itu akan pasti lebih tinggi gitu. Jadi mengidentifikasi prospek itu harus berdasarkan geografis juga. Nah, selanjutnya berdasarkan ukuran. Nah, jadi kita juga harus tahu gitu ukuran, maksudnya ukuran di sini kalau kita orang perseorangan mungkin ukurannya tidak terlalu besar ya, tapi kalau misalnya kita berbicara secara institusi, berbicara tentang organisasi, maka kita juga harus menentukan apakah produk kita ini yang akan kita jual ini prospek enggak untuk perusahaan yang sekelas A misalnya, atau perusahaan dengan sekelas B dengan ukuran perusahaan yang sebagaimana gitu ya. Jadi jangan sampai salah, produk kita hanya untuk bisa kita jual kepada organisasi yang kecil misalnya, tapi kita muluk-muluk menginginkan konsumen dengan perusahaan yang besar, itu pasti tidak akan efektif. Nah, selanjutnya keadaan saat ini. Jadi keadaan saat ini adalah bisa dibilang dengan tren ya. Jadi sebenarnya kebutuhan akan tren
calon-calon prospek kita tuh apa gitu, kita harus tahu mengidentifikasinya. Selanjutnya bangun daftar primer dan bangun daftar sekunder. Nah, ini harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita melakukan yang namanya apa namanya? Skala prioritas ya, dari beberapa opsi yang mana yang memang harus kita lakukan ataupun yang dapat kita kesampingkan dulu ya, tapi dengan secara listing yang begitu besar ya. Jadi apa namanya, daftar-daftar yang memang prospeknya utama ya, prospeknya lebih prioritas, kita harus bisa tentukan dia yang primer ataupun yang sekunder. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun daftar calon pembeli ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa sales eksekutif ya yang profesional selalu menyimpan dalam tas kerjanya sebuah daftar calon pembeli yang jumlahnya melebihi kemampuannya untuk mengunjungi. Setiap saat mereka siap untuk mencatat nama dan alamat prospek baru dalam daftar calon pembeli. Nah, jadi kalau seorang sales itu dia ya sales yang baik ya, contohnya dia pasti harus mampu apa namanya, memotivasi dirinya untuk mampu terus apa namanya, ingin mencapai target ataupun lebih dari target gitu. Jadi kalau dia kemampuannya tidak kemampuannya 5 gitu, tapi yang dicatatnya 10, jadi nanti kemungkinan hari ini diselesaikan 5, besok 5 lagi. Nah, seperti itu. Jadi terus akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, daftar calon pembeli merupakan alat penunjang sales eksekutif untuk mempertahankan target hasil penjualan mereka. Nah, jadi dari daftar calon pembeli ini ya apa namanya, bisa menjadi alat penunjang ya bagi eksekutif ataupun bagi manajerial untuk mempertahankan target hasil penjualan mereka gitu. Jadi tetap dilakukannya komunikasi walaupun sudah melakukan pembelian. Jadi after sale itu tidak lepas ya. Jadi dari servisnya bagaimana dilakukan supaya apa namanya, tetap terjaga gitu. Jadi bisa memungkinkan konsumen itu melakukan repeat order. Selanjutnya sumber informasi tentang calon pembeli. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan. Jadi berikut ini disajikan daftar sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk menyusun daftar calon pembeli. Yang pertama, keluarga dan handai taulan ini ya. Jadi data-data yang berisi informasi yang ada di sini bisa dibuat supaya apa? Supaya kita mengerti jaringan daripada calon-calon prospek kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita bisa profiling, jadi kita bisa dapat menentukan prospek ini kita primer, kita tentukan sebagai prospek yang primer ataupun yang sekunder gitu. Jadi contohnya keluarga yang keluarga, terus handai taulan maksudnya keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya, terus teman, kawan-kawan dari teman ya. Jadi pertemanan ya. Jadi itu kalau misalnya di media sosial bisa kita lihat pertemanan itu orang-orang seperti apa gitu ya. Selanjutnya masyarakat sekitar ya, perkumpulan sosial, misalnya dia yang mengikuti organisasi-organisasi kemasyarakatan misalnya ya. Jadi nanti kalau misalnya berhubungan dengan organisasi, berhubungan dengan klub, berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan, maka di situ akan membuka prospek-prospek baru. Terus selanjutnya pelanggan produk ya, pelanggan produk. Jadi misalnya kalau misalnya dia loyal terhadap satu produk, maka dia akan berlangganan gitu. Jadi informasi apapun tentang konsumen itu baik daripada pribadinya, sifatnya ya, terus kebiasaan-kebiasaannya gitu, kita bisa harus kita gali ya informasinya. Terus selanjutnya ada buku petunjuk telepon dan pariwisata, terus perkumpulan dan klub profesional dan pengusaha ya. Jadi di sini bisa kita lihat apakah dia aktif di apa namanya, perkumpulan-perkumpulan pengusaha contohnya ataupun perkumpulan-perkumpulan profesional lainnya. Terus iklan usaha bisnis, website jual beli, forum-forum dan mailing. Jadi di sini informasi itu bisa kita dapat dari mana saja. Yang pasti tujuannya untuk menentukan melisting bagaimana calon-calon prospek kita itu bisa kita dapatkan untuk pada tahap akhirnya mereka akan membeli produk kita. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang sumber informasi tentang calon pembeli. Oh, ini sambungannya ya, ini yang dari atas. Jadi ada juga daftar alamat dan nama anggota asosiasi perusahaan sejenis,
pameran atau eksibisi dagang dan industri, surat kabar lokal, izin usaha, memilih metode yang terbaik, timbul pertanyaan metode mana yang lebih baik untuk menemukan calon pembeli. Jadi ke semua poin-poin ini adalah sumber informasi tentang calon-calon pembeli atau calon prospek kita yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan listing. Bagaimana caranya kita akan pada akhirnya menentukan prospek itu bisa kita capai atau tidak. Selanjutnya di sini menemukan calon pembeli. Jadi 5 jenis metode yang digunakan untuk menemukan calon pembeli yang bisa dipergunakan oleh sales eksekutif yang berpengalaman. Metode tersebut digunakan secara sendiri-sendiri atau kombinasi dari beberapa metode. Kelima metode tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama ada metode observasi perorangan. Nah, jadi di sini nggak usah kita baca semua. Jadi kalau udah ada kata bahasa observasi, maka dia melakukan face to face ya, tatap muka. Dia melakukan pertemuan secara langsung. Jadi bagaimana menentukan calon pembeli itu dilakukan secara langsung, menggali informasi secara langsung, melihat secara langsung dan sebagainya. Intinya dia kalau namanya observasi maka dilakukan secara langsung, tatap muka. Selanjutnya ada metode mata rantai tak berwujud. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa menurut metode ini setiap kali sales eksekutif bertemu seorang prospek, maka disarankan meminta nama, alamat orang perorangan atau institusi kenalan calon pembeli yang dapat dimasukkan ke dalam daftar calon pembeli. Nah, ini dia kayak rantai yang saling berkesinambungan. Kalau orang yang sudah sering dengar kata MLM, nah ini hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau misalnya dia ada kenal sama calon prospek, nah dia coba menggali informasi, menanyakan pertemanannya itu bagaimana, selanjutnya menanyakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan selanjutnya dia juga akan menanyakan tentang profiling mereka sampai dengan informasi kontak yang bisa dihubungi, sehingga nanti orang-orang di sekeliling target prospek kita yang pertama tadi bisa menjadi prospek target selanjutnya gitu. Jadi metode mata rantai tak berwujud ini merupakan bisa dibilang berantai dia. Jadi kalau misalnya lingkungan pertemanan ya bahasanya ya, jadi bisa dilakukan seperti itu dengan metode tersebut. Nah, selanjutnya ada metode mengkanvas produk secara bebas. Jadi di sini penjelasannya, dalam metode ini sales eksekutif mencoba mendapatkan calon pembeli dengan jalan mendatangi orang atau institusi yang diperkirakan dapat menjadi prospek tanpa perjanjian sebelumnya. Nah, jadi ini sifatnya kayak militan ya. Jadi tidak ada perjanjian dulu sebelumnya atau tidak ada janji sebelumnya, dia langsung datang dan langsung membangun komunikasi ya untuk bisa menawarkan ataupun menjadikan orang tersebut atau institusi tersebut menjadi calon pembelinya ya. Jadi di sini dibutuhkan skill dalam hal retorika ya, bahasa-bahasa persuasif, terus ramah dan sebagainya. Yang keempat itu ada metode demonstrasi di tempat. Nah, ini banyak kita lihat di jalanan ini ya. Jadi dalam metode ini sales eksekutif mendatangi tempat-tempat tertentu, misalnya komplek perumahan, kantor koperasi, organisasi dan sebagainya. Mereka menawarkan diri untuk mendemonstrasikan produk di tempat-tempat tersebut pada hari dan jam yang disetujui bersama. Nah, jadi ada kayak misalnya orang mau jual produk gitu ya, dia minta izin misalnya mau didatanginya satu lingkungan, jadi dia minta izin sama kepala lingkungan atau ketua RT RW-nya untuk bisa memperagakan ya kelebihan produknya sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Jadi metode ini juga sering kita lihat di pasaran. Selanjutnya ada metode pusat pengaruh. Nah, ini dia jadi bahasa singkatnya nggak usah kita baca. Kalau kita menjual kepada satu orang yang sangat berpengaruh di suatu daerah misalnya ya, maka orang-orang lain yang menganggap orang tersebut adalah panutan, orang tersebut juga akan membeli gitu. Jadi kalau kayak
Misalnya di sosial media itu sering endorse ya, endorsement. Jadi selebgram itu kan dikagumi gitu, misalnya dikagumi, ingin ditiru gitu. Jadi kalau misalnya mereka membeli satu produk, maka mungkin pengikut-pengikutnya, follower-followernya juga bisa kemungkinan untuk melakukan pembelian terhadap produk kita. Nah, di sini ada gambar ya, ilustrasi bagaimana proses kualifikasi, proses penjualan. Nah, terus jadi ada bagian residu yang gagal, ada bagian yang terfilter menjadi membeli gitu. Jadi prospek itu banyak ya. Kita bisa melakukan penentuan prospek itu sebanyak-banyaknya. Tapi pada saat proses kualifikasi mungkin tidak semua ya yang pada akhirnya memutuskan untuk membeli. Jadi dilakukannya penjaringan lagi ya, berdasarkan kemampuan, keinginan daripada konsumen, sehingga ada yang prospek yang gagal, ada juga prospek yang pada akhirnya membeli produk kita. Nah, mungkin ini slide terakhir ya. Jadi prospek yang berhasil dijaring akan melalui proses kualifikasi. Nah, tadi sudah kita lihat di gambar bahwasanya prospek yang berhasil itu ya pada akhirnya dia akan membeli, dia akan melewati proses kualifikasi, dalam artian dia harus memang butuh terhadap produk tersebut, terus dia memang memiliki kemampuan untuk membeli ya, dan yang pastinya dia butuh dan senang gitu ya sama produk yang ditawarkan. Selanjutnya, hanya sebagian dari prospek ini memenuhi kriteria kualifikasi prospek ideal untuk ditindaklanjuti dalam proses penjualan. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwasanya dari sekian banyak prospek tersebut, dari sekian banyak prospek yang sudah ditentukan, maka tidak semua yang berhasil untuk melakukan pembelian, tapi hanya sebagian. Selanjutnya, beberapa dari prospek ideal di dalam proses penjualan akan berakhir menjadi order, sedangkan sisanya gugur karena satu dan hal lain. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, bila hanya sedikit prospek yang Anda miliki, maka kemungkinan untuk mendapatkan order pun menjadi sangat kecil. Bahkan mungkin dalam 1 bulan Anda tidak dapat order sama sekali. Nah, kalau kita belajar aljabar ya, jadi kemungkinan yang akan keluar, yang akan muncul gitu ya, atau peluang-peluang yang akan muncul apabila dilakukan secara banyak, itu juga akan banyak gitu. Tapi kalau misalnya peluang-peluang itu kita kita dapatkan sedikit gitu ya, jadi peluang kepastian akan pembelian itu juga akan sedikit gitu. Jadi sama kayak kita misalnya main dadu gitu ya. Di dadu itu kita menginginkan angka 6 misalnya. Kita berapa kali ngelemparnya? Misalnya kita lempar dalam 1 kali percobaan. Nah, itu kemungkinan munculnya angka 6 itu tidak besar ya, kemungkinannya. Peluang munculnya angka 6 itu tidak besar. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan cara 3 kali atau 4 kali, nah itu peluangnya juga akan besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya kita kalau menyusun ataupun menentukan prospek kita sebanyak-banyaknya, maka peluang dalam konsumen itu untuk membeli itu juga akan semakin besar, seperti penjelasan yang ada pada slide ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini, yang dapat saya paparkan tentang listing calon pelanggan dari berbagai sumber. Jadi di sini adalah sub materi daripada mata kuliah salesmanship. Jadi pada dasarnya kesemua ini adalah teori ya, teori. Begitupun mungkin pada saat kita melakukannya secara